Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadiza Setiawijoyo dengan NPM 211919171. Di sini saya akan membahas mengenai kehandal aktivitas proyek, komponen lingkungan yang berdampak, batas wilayah studi dan tenaga ahli pada reklamasi Pulau 1 bagian barat seluas 202,5 hektar di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Baik, selanjutnya ada aktivitas proyek atau kegiatan, yang mana pada aktivitas proyek ini terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama ada prareklamasi, yang merupakan penetapan lokasi, survei dan perencanaan teknis. Kemudian ada perizinan reklamasi. Tahap yang kedua ada reklamasi, yang mana terdiri atas rekrutmen tenaga kerja. Kemudian ada mobilisasi alat dan bahan reklamasi, kemudian pengukuran sankey, selanjutnya ada pembangunan tanggul, pengurangan reklamasi, dan penanganan limbah B3. Kemudian tahap yang ketiga ada pasca reklamasi, yang terdiri dari demobilisasi peralatan, kemudian keberadaan Pulau 1 hasil reklamasi. Baik, selanjutnya ada komponen lingkungan yang berdampak. Tentu dalam suatu proyek atau kegiatan pasti memiliki dampak terhadap lingkungan. Salah satu komponennya yaitu geofisik kimia, meliputi iklim, kualitas udara, kebisingan, geomorfologi, stratigrafi dan geologi teknik. Kemudian ada geoteknik, hidroseonografi, dan kualitas air laut. Kemudian ada komponen biologi yang meliputi fitoplankton, zooplankton, bentos, dan nekton. Selanjutnya ada komponen sosial, ekonomi, dan budaya yang meliputi kependudukan, sosial ekonomi, sosial budaya, kesehatan masyarakat, dan persepsi masyarakat. Selanjutnya ada kegiatan lain di sekitar proyek yang meliputi Pelabuhan Perikanan Samudra, Nizam Zahman Jakarta, Pelabuhan Sunda Kelapa, dan ada Taman Impian Jaya Ancol. Selanjutnya ada Perumahan Pantai Mutiara, dan yang terakhir ada permukiman penduduk. Baik, selanjutnya ada batas wilayah studi, yang mana pada batas wilayah studi ini terdiri atas 4 batas. Yang pertama ada batas proyek, yang kedua ada batas ekologis, yang kedua ada batas sosial, dan yang keempat ada batas administrasi. Nah, batas-batas proyek Pulau 1 bagian barat ini adalah areal di perairan Teluk Jakarta yang memiliki luas kurang lebih 202,5 hektar dan areal NK 14 hektar, totalnya sekitar 216,5 hektar. Kemudian pada batas ekologis merupakan ruang persebaran dampak dari suatu rencana usaha atau kegiatan menurut media transportasi limbah, air, dan udara, di mana proses alami yang berlangsung di dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan yang mendasar. Kemudian ada batas sosial. Batas sosial ditetapkan dengan membatasi batas-batas terluar dengan memperhatikan hasil identifikasi komunitas masyarakat yang berada di luar batas proyek dan ekologis, namun berpotensi terkena dampak yang mendasar dari rencana kegiatan. Nah, selanjutnya batas keempat ada batas administrasi. Batas administrasi adalah ruang di mana masyarakat dapat secara leluasa melakukan kegiatan sosial, ekonomi, dan sosial budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam ruangan tersebut.
Selanjutnya ada tenaga ahli atau pakar yang terlibat dalam proyek reklamasi pulau ini. Yang pertama ada tim penyusun AMDAL, yaitu ada Insinyur Ilan R. Suryadi sebagai Ketua Penyusun AMDAL di bidang keahlian kualitas air dan oseanografi. Kemudian ada Insinyur Syafrizal Amsyar sebagai anggota penyusun AMDAL di bidang keahlian kepelabuhan atau oseanografi. Kemudian ada Insinyur Zulkifli Ali MSc sebagai anggota penyusun AMDAL di bidang keahlian sosial ekonomi dan budaya. Selanjutnya ada Insinyur Yesi Nur Cahyani sebagai anggota penyusun AMDAL di bidang keahlian biologi. Kemudian ada Baharudin Sabur SSI MSI sebagai tenaga ahli oseanografi. Selanjutnya ada Hajid Suryono sebagai tenaga ahli sipil dan hidrologi. Kemudian yang terakhir ada Encu Sudrajat sebagai tenaga ahli supporting team. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.